Setiap krisis pasti memunculkan orang-orang kaya baru. Saya hari ini sangat excited sekali. Kalau kamu melihat di bagian belakang, ini meja dari pagi saya melakukan banyak hal, persiapan, karena saya sangat excited di momen-momen seperti sekarang akan muncul orang-orang yang menjadi hebat, menjadi kaya karena krisis. Mungkin kamu setuju dan tidak setuju. Tapi saya mau cerita data sekitar 15 tahun dari sekarang. 15 sampai 18 tahun sekarang. Karena saya percaya bahwa sejarah itu berulang. Kalau kamu tahu momentumnya, kamu tahu wave-nya kapan, kamu bisa mengendarainya, siap-siap, kamu akan menjadi pemenangnya. Oke, kita mulai ya. Kita akan buka sejarah di tahun 97. By the way, sekali lagi ya, saya percaya banget ketika krisis, properti meledak. Ketika krisis akan munculkan orang-orang kaya baru dari sektor properti. Dan saya berharap di tahun-tahun sekarang, di tahun-tahun ke depan, giliran kita, saya dan kamu yang jadi pemenangnya. Oke, back to pelajaran sejarah hari ini. Bagi kamu, gen apa ya? Mungkin gen X dan gen Y, generasi milenial yang hari ini masih hidup dan masih ada, yang mereka lahir di tahun 70-an, tahun 80-an, mereka tahu bahwa di tahun 97-98 ada krisis yang sangat luar biasa, krisis yang sangat parah dari keuangan sampai kepada politik, presiden yang kuat sekali yang sudah menjabat 32 tahun bisa lengser, tumbang karena krisis yang terjadi. Kerusuhan di mana-mana, orang-orang kaya kabur dari Indonesia ke luar negeri dan Singapura diuntungkan. Ada uang-uang yang keluar dari Indonesia dibawa ke Singapura. Dolar dari 2.500 naik menjadi 16.500. Sesuatu yang membuat banyak orang-orang yang punya hutang dalam dolar menjerit dan kehilangan asetnya. Itu krisis yang sangat luar biasa parah. Uang benar-benar sangat susah sekali. Tapi coba kamu pelajarin ya. Kamu perhatikan, saya mau ngambil contohnya di Bandung saja. Di Bandung, di tahun 2000, 2 tahun sesudah krisis 97-98, muncul di mana-mana trade center. Muncul di mana-mana orang Bandung bikin yang namanya katanya mall pada trade center. Bedanya mall dan trade center, kalau trade center dibeli, kalau mall disewa. Dan kalau kamu perhatikan, di Bandung muncul sekali banyak trade center. Tapi ini fenomena ini bukan di Bandung saja ya. Jakarta, Surabaya, di kota-kota besar lainnya mendadak muncul mall-mall, trade center yang ada. Katanya nggak ada duit. Katanya kondisi ekonomi jelek. Katanya kondisi politik parah. Tapi sih, tahun 2000 mendadak banyak orang menjadi kaya karena properti. Itu tahun 97-98 dan 2000 sampai 2005 terjadi perubahan peta kekayaan dan orang-orang yang tahu peluangnya menjadi kaya raya di masa itu. Kita masuk ke sejarah yang berikutnya. Mungkin ini Gen Z udah lahir nih mungkin nih. Meskipun kalian masih kecil, masih bocil semua. Di tahun 2008 ada namanya subprime mortgage. Kamu bisa nonton filmnya, sudah masuk ke film Hollywood namanya Big Short. Gimana fenomena ini menghancurkan pasar keuangan Amerika, terutama yang berhubungan dengan mortgage, KPR. KPR-nya bikin perbankan atau lembaga keuangan Amerika rusak. Di Amerika ada namanya General Motors, sebuah perusahaan mobil yang sangat luar biasa besar, harus tumbang karena krisis ini. Harus di bail out atau dibantu kali keuangannya oleh pemerintah karena krisis ini. AIG, asuransi yang sangat besar di Amerika, mengalami goncangan yang kurang lebih sama. Tapi kamu tahu, apa yang terjadi di tahun 2010, 2 tahun sesudah itu, mendadak di Bandung dan di kota-kota lainnya, muncul di mana-mana apartemen rusunami, anami, apapun istilahnya, apartemen subsidi, apartemen middle class, semua bermunculan dan itu dijual. Katanya orang nggak punya duit dan pada masa itu mereka berbondong-bondong membeli apartemen. So hari ini 2025 kalau kamu nonton video ini, krisis di mana-mana bukan? Perang dagang Amerika terjadi di mana-mana.
dolar sudah masuk ke 17.000, emas sudah naik 1.800.000 lebih hari ini per gram. Semua terjadi di mana-mana. Nah, apakah sejarah akan berulang? Kalau sejarah akan berulang, berarti kita akan melihat 2007, 2008 akan meledak. Kemana? Apakah ke apartemen atau ke mall? Saya pikir sih tidak. Meledaknya akan ke rumah. Nah, itu yang akan terjadi nanti di tahun-tahun ke depan. Pertanyaannya, kamu sudah siap? Kamu sudah ngerti ilmunya? Kamu sudah ngerti cara bermainnya? Karena cara bermain, kalau kamu agen properti yang 15 tahun lalu, berbeda. Kalau kamu agen properti yang 20 tahun lalu, jelas sudah berbeda. Karena kita membuat sebuah program berjudul 21 hari pasti closing. Program ini program apa? Program mentoring, program bootcamp, program untuk memaksa kamu mempunyai habit sebagai seorang agen properti yang siap untuk jualan secara konsisten. Program ini akan dimulai 21 April, jadi kalau kamu nonton video ini dan kamu sepakat dengan saya, boleh kamu isi Google Form yang ada di bawah, isi link yang ada di bawah, dan kita akan bertemu di bootcamp, kita akan belajar banyak hal, sehingga kita siap untuk mendapatkan kekayaan dari bisnis agen properti. Kamu siap untuk menjadi the next orang yang berhasil di bisnis properti?